Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Jumat yang mulia hari ini kita masih sempat meninggalkan berbagai aktivitas duniawi kita menuju keseruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan Jumat hari ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan ittiba pada al-haq itu sendiri. Jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini, kita senantiasa diberikan keistiqomahan, istiqomah dalam hati kita, dalam mempertahankan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dalam mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ketahui bahwa istiqomah dalam kebenaran merupakan sebuah hal yang sulit dipertahankan, sebuah hal yang susah dipertahankan, walaupun mudah diucapkan dalam lisan kita semuanya. Namun realitanya kehidupan manusia pada kesempatan ini adalah ketika ia susah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka atau kita semuanya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan berbagai ujian, maka kita dekat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan ujian dari kita semuanya. Namun sebaliknya, jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, harta yang melimpah ruah, jabatan yang kita miliki, maka seolah-olah semuanya itu adalah upaya semata-mata datangnya dari kita sendiri, tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Lupa kita akan pertolongan, lupa kita akan siapa yang memberikan itu semuanya dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jemaah Jumat sekalian, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib di atas mimbar-mimbar khatib dimanapun berada senantiasa mengajak kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar ucapan, takwa bukan hanya sekedar pengakuan, takwa bukan hanya sekedar identitas dalam kartu tanda penduduk. Takwa adanya di hati. Takwa adalah realita yang perlu kita buktikan. Takwa adalah sebuah pembuktian yang penuh dengan pengorbanan. Orang yang melaksanakan sholat bukan hanya semata-mata melaksanakan sholat, tapi sholat perlu kita perjuangkan dalam hidup dan kehidupan kita.
Melaksanakan sholat menjadi ahli ibadah bukan hanya sekadar untuk ucapan. Saya umat Islam, saya melaksanakan sholat cukup seminggu sekali pada hari Jumat, atau justru 2 kali dalam 1 tahun, Iddain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat dalam hal ini adalah terutama sholat 5 waktu merupakan bagian bagi umat Islam. Yang membedakan antara umat Islam dengan umat selain Islam adalah sholat 5 waktu di antara kita. Jika masih ada umat Islam yang tidak melaksanakan sholat, hanya sholat Jumat, hanya melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dalam 1 tahun sekali, maka itulah sebuah letak kelemahan dan kehancuran umat Islam itu sendiri. Karena memang kemenangan umat Islam, kemenangan dan kejayaan umat Islam yang bisa kita raih apabila diukur dari 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat Jumat. Ketika sholat subuh sama dengan umat Islam merayakan 2 sholat ibadah atau 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu seperti melaksanakan sholat Jumat. Banyaknya sholat pada sholat subuh seperti sholat Jumat. Disitulah letak ketakutan umat-umat selain daripada umat Islam itu sendiri. Mereka melihat kita berbondong-bondong di subuh hari melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sama seperti sholat Jumat. Di pendapat yang lain sama seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan sendirinya hati mereka akan gentar, hati mereka akan ketakutan kepada umat Islam itu sendiri. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, khatib mengajak kita semuanya, mari kita memakmurkan masjid tercinta kita ini. Mari kita jadikan pribadi-pribadi kita yang senantiasa pribadi yang Islami, pribadi yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sebelum-sebelumnya mungkin saja kita jauh dari perintah Allah, kita sibuk akan kesibukan dunia yang fana ini, kesibukan dan kebutuhan dunia yang sementara ini, yang tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memulai pribadi kita muhasabah diri kita menghitung diri kita. Ayo kita berubah sedikit demi sedikit. Kalaupun mungkin saja kita hanya melaksanakan sholat seminggu sekali atau sepekan sekali di hari Jumat, kita berupaya setelah ini, besok sampai Jumat yang akan datang, kita berusaha kalaupun tidak bisa 5 waktu, bisa kita melatih, mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita, keluarga kita, anak istri kita. Kita mengajak, mungkin malu pertama sholat ke masjid sholat 5 waktu. Ayo kita memulai mengajak anak istri. Sebagai seorang suami yaitu pemimpin dalam keluarga, kita memulai mengajak anak istri, cucu kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumah kita masing-masing. Walaupun memang wajib bagi muslimin laki-laki melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, tapi untuk tahap awal, untuk tangga pertama, ayo kita ajak, ayo ibu, ajarkan kami, ajarkan suamimu ini melaksanakan sholat. Anak, setelah kalian kami sekolahkan ke madrasah yang ada, ke pondok pesantren yang ada. Ayo ajarkanlah bapak dan mama untuk melaksanakan sholat, untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak ada gunanya kami sekolahkan kalian semuanya. Kami di hadapan Allah tidak berarti. Semua amalan yang kami lakukan sekiranya sholat kami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sepekan kita melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah. Pekan yang depan kita tingkatkan mungkin subuh berjamaah. Pekan berikutnya pekan yang ketiga atau minggu yang ketiga, kita sudah menyicil, sudah meningkat lagi ke sholat duhur berjamaah. Walaupun kesibukan dunia kita tanggung melaksanakan pekerjaan dunia demi menafkahkan anak istri kita, namun kita
ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sholat duhur merupakan sebuah perintah, sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun selama ia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itu jemaah Jumat rahimakumullah, dengan keberadaan kondisi umat Islam hari ini, banyak berita-berita yang kita konsumsi, banyak kondisi umat Islam hari ini yang kita diperuntukkan, diberikan contoh dalam kehidupan kita. Ujian-ujian yang memang sering kami sampaikan. Up to date hari ini, beberapa bulan yang lalu kejadian penerbangan Sriwijaya. Dalam bulan-bulan ini, di awal-awal tahun ini, beberapa musibah yang datang sini berganti. Jamaah Jumat rahimakumullah. Banjir besar, banjir bandang di Kalsel, Kalimantan Selatan. Tsunami dan longsor, tsunami dan gempa menggoncang atau meluluhlantakkan Sulawesi Barat, Mamuju dan sekitarnya. Belum lagi beberapa korban, puluhan korban yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Dan begitu banyak ujian-ujian yang Allah sengaja peruntukkan, perlihatkan di hadapan kita, agar bagi umat Islam jadikan itu pelajaran dalam hidupnya. Sekiranya musibah datang di tempat kita tertinggal ini, mungkin sudah saatnya atau saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah siap? Sudah siapkah kita, amalan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita masih lalai dalam melaksanakan perintah Allah? Apakah kita sudah siap untuk menghadap dengan begitu bekal yang begitu bagus, bekal yang begitu banyak, bekal yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita terlena dalam tipu daya kehidupan dunia ini? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia yang fana ini, urusan-urusan yang cuma hanya 5 jengkal di antara kita, urusan mulut, urusan perut, dan urusan syahwat dunia semata. Oleh sebab itu para ikhwan jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa setelah kita menjadi pribadi yang islami, menjadi keluarga, kepala keluarga yang islami, yang taat dan patuh akan perintah Allah, kita ajak anak istri kita supaya terciptalah dalam keluarga itu menjadi satu keluarga yang islami pula. Setelah satu keluarga yang islami, terbentuklah jiran yang islami, jiran sebelah kanan dan sebelah kiri yang islami, yang senantiasa patuh dan taat akan perintah Allah. Mudah-mudahan maka terbentuklah masyarakat di kampung atau di jamaah Masjid Nurul Huda ini menjadi jamaah Masjid Nurul Huda yang islami, jamaah masjid yang islami pula. Setelah jamaah masjid ini yang islami, maka insya Allah walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan berikan sekiranya satu kampung tersebut, kampung atau desa Tanjung Putus ini, rel ini menjadi masyarakat Tanjung Putus yang islami, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan keberkahan yang baik datangnya dari bumi maupun tumbuh subur dari turun keberkahan dari langit maupun tumbuh subur dari bumi tercinta yang kita pijak hari ini. Oleh sebab itu jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan ujian demi ujian yang datang sini berganti dalam kehidupan kita. Di negeri kita ini belum berlalu, belum hilang corona, datang ujian lagi vaksin, datang ujian musibah alam, bencana alam bertubi-tubi yang dihadapi umat Islam. Mamuju termasuk daerah mayoritas Muslim, Sumedang Jawa Barat adalah mayoritas Muslim, dan sebelum-sebelumnya musibah-musibah senantiasa datang atau menerpa daerah-daerah mayoritas Muslim itu sendiri. Pernah kami sampaikan di mimbar ini bahwa kenapa sehingga musibah datang di negeri-negeri Muslim, di daerah-daerah Muslim, seharusnya
mendapat musibah tersebut, kita menjadikan itu sebuah pelajaran bagi kita. Ayo senantiasa kita memakmurkan masjid ini di 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, sehingga terciptalah keberkahan hidup kita semuanya dalam hidup dan kehidupan selama di dunia ini. Dengan keberkahan itu, mudah-mudahan kita bisa senang mendapatkan balasan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, di surganya atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul